bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Raja yang agung, Raja yang mulia, yang mau hadir ke dalam dunia. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami sekalian ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tidak sekedar mengerti, tetapi dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami semua, mampukan kami, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengurapi, sehingga setiap apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari Allah saja, dan kami semua diberkati tanpa terkecuali. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba mengalihkan perhatian kami, kalau ada kuasa yang mengganggu perhatian kami bersatu hati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami semua terarah kepada kebenaran firman-Mu, dan kami semua diberkati tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Ya puji Tuhan, saya senang hari ini banyak yang datang. Tadi di belakang sibuk cari kursi, nggak cukup Pak kursinya Pak. Ya mudah-mudahan besok lebih banyak lagi dan berikutnya akan lebih banyak lagi, amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara Tuhan, di dunia ini kita sering menjumpai yang namanya kepastian dan ketidakpastian, betul? Ada yang pernah mengalami ketidakpastian? Janji katanya mau bayar utang tapi nggak ditepati, ya kan gitu kan ya. Janji-janji melulu, sudah 3 kali saya tunggu janjinya nggak ditepati juga, begitu? Ya, seringkali kita menemui suatu ketidakpastian dan kepastian di dalam hidup ini. Di dekat rumah itu ada, rumah kami adalah rumah mewah. Maksudnya mepet dengan sawah, itu mewah ya, mepet dengan sawah. Jadi di sawah itu ada petani yang saya sangat kasihan, dia seringkali gagal. Seringkali gagal karena dia kurang pinter membaca prediksi, memprediksi cuaca. Hujan, sekian hari hujan, wah ini waktunya nih bajak sawah. Dibajaklah sawah, disemai bibit padi. Setelah semua selesai, hujan pun selesai. Tidak ada hujan, beberapa minggu bahkan beberapa bulan, sehingga sawah yang sudah dibajak itu menjadi kering, dan benih padi yang sudah disemai itu, yang sudah numbuh, yang sudah besar, tidak bisa ditanam lagi, gagal. Dan saya saksikan petani ini sering kali gagal. Yang nanam yang di dekat rumah itu sering kali gagal panen. Paling banyak panen saya lihat itu paling sekitar 5 karung, itu paling banyak saya lihat. Karena banyak yang nggak numbuh, salah hitung cuaca. Karena memang cuaca itu suatu yang sulit untuk diprediksi. Tadi ada yang dari hujan kena gerimis, siap-siap pakai jas hujan, ternyata nggak jadi hujan. Tapi nggak apa-apa, daripada dikira nggak hujan ternyata hujan lebat kan gitu kan ya. Kadang-kadang begitu, cuaca mendung gelap, wah mau hujan, tiba-tiba tertiup angin, cerah lagi. Cuaca cerah pagi, kelihatan langit terang biru kan gitu kan ya. Jemur pakaian, tinggal tidur, tinggal kemana. Hari ini cuaca cerah, tiba-tiba dalam sekejap mendung dan langsung hujan lebat. Cuaca memang sulit diprediksi. Hujan pasti, tapi tidak tahu kapan hujan datang. Dan seperti itu juga lah tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus itu pasti datang, hanya tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Yang pasti dikatakan bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang, dan itu pasti. Tentang kelahirannya,
yang sudah dinubuatkan, dan itu terjadi. Tuhan Yesus benar-benar lahir ke dalam dunia. Dan dia sendiri pun yang berkata bahwa aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau tempat itu sudah jadi, aku akan datang untuk menjemput kamu. Seperti engkau melihat aku naik ke atas di awan-awan, seperti engkau itu jugalah engkau akan melihat aku turun dari langit. Tuhan Yesus pasti datang. Tema ini sudah disampaikan sejak awal Januari, jadi berulang kali, supaya kita benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang pertama kita akan rayakan, dan kita sudah rayakan. Beberapa waktu lagi kita akan rayakan dalam Natal umum, perayaan Natal. Tapi kita juga harus menyambut kedatangan Dia yang kedua kali, yang pasti akan terjadi. Kita membaca bagian firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 18. Masih bisa tampil di LCD kah? Iya, puji Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Saya akan mengajak kita membaca secara berganti-gantian. Saya akan mulai di ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara di ayat yang ganjil. Saya akan mulai di ayat yang ke-10 dari 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam damai dengan Dia. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ayat 18, bersama-sama 1, 2 ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati ialah kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, dapat menerimanya dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, dikatakan dengan jelas dalam Alkitab, dalam firman Allah, bahwa Dia pasti akan datang. Dia pasti akan datang. Dan oleh karena itu maka kita harus mengambil tindakan, karena kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang pasti. Kalau sesuatu yang tidak pasti ngapain? Kan tidak pasti. Tapi ini adalah sesuatu yang pasti, dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Saya mencatat hanya 3 saja. Yang pertama di ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Yang pertama harus kita lakukan adalah benar-benar siaga. Tuhan Yesus pasti datang. Karena itu yang harus kita lakukan yang pertama adalah benar-benar siaga. Bukan sekedar siaga,
tapi sungguh-sungguh siaga. Harus benar-benar siaga, benar-benar siap, bukan sekedar siap, tapi benar-benar siap. Karena kedatangannya seperti pencuri. Pencuri datang dalam waktu yang tidak pernah disangkakan oleh manusia. Pencuri datang ketika manusia sedang lengah. Kalau di kampung-kampung itu biasanya pencurian itu marak terjadi di bulan puasa di kampung-kampung. Jam sahur jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3 atau setengah 4 ya? Jam 3 ya? Itu mereka pada sahur. Setelah sahur, makan sahur itu biasanya kenyang ya. Mereka lagi ngantuk, makan sahur, kenyang, dilanjutkan lagi tidurnya. Dan biasanya disitulah sering terjadi kehilangan pencurian, biasanya sering begitu. Pencuri juga suka mengincar, itu motor suka parkir di depan rumah. Jarang motor dimasukkan. Kapan orangnya lengah, kapan orangnya masuk, diambil. Dalam kelengahan pencuri datang. Kita tidak pernah tahu kapan pencuri akan datang mengambil barang kita. Kita parkir motor sebentar, cuman fotokopi sebentar, nggak nyampe 5 menit. Kita bilang nggak nyampe 5 menit, dia ngambil nggak nyampe 1 menit. Ya kan? Kita baru jalan, baru tinggalin motor, dia sudah di atas motor. Kita baru jalan tinggalin motor, dia sudah di atas motor, sudah dia buka kuncinya. Kita berfotokopi, dia sudah pergi. Kita nengok ke belakang, kita pastikan motor kita ternyata sudah tidak ada. Tidak ada yang tahu. Demikian halnya dengan kedatangan Tuhan, tidak ada yang tahu, karena itu kita harus benar-benar siaga. Kadang-kadang kita lengah dalam kehidupan ini. Kita terlalu santai dalam kehidupan ini. Kita berpikir seolah-olah Tuhan masih lama datang. Katanya Tuhan sudah mau datang, umur saya sudah sekian tapi belum datang juga. Kayaknya jangan-jangan sampai keturunan saya yang ke-7 juga belum tentu datang. Sehingga kita santai, kita hidup di dalam kemauan kita sendiri. Kita tidak siaga. Bapak Ibu Saudara, masih ingat kisah di dalam Matius pasal yang ke-25 tentang 10 gadis, di mana 5 gadis adalah 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis adalah 5 gadis yang bodoh. Mereka bersama-sama membawa pelita untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, dia membawa persiapan minyak dalam buli-bulinya. Sementara 5 gadis yang bodoh, dia tidak membawa persiapan. Mungkin sebentar lagi datang, udahlah bahas gini aja yang ada saja. Persiapannya kurang. Dan ternyata memang pengantin laki-laki itu datangnya agak lama sedikit. Sehingga mereka lelah, mereka tidur, dan ada suara yang berseru-seru. Bersiaplah, pengantin akan segera datang. Bersiaplah, pengantin akan segera datang. Mereka terbangun. Tetapi sayang, 5 gadis yang bodoh ini melihat pelitanya sudah hampir mati. Dilihat sudah hampir habis minyaknya. Jangan-jangan tidak sampai 5 menit, saya bahasakan begitu. Jangan-jangan tidak sampai 5 menit, pelita ini akan mati. Atau kalau dia datangnya 10 menitan, nanti pengantin datang, pelita ini sudah mati. Akhirnya mereka ambil inisiatif, tolonglah berikan kami sedikit minyak supaya ada persiapan kami. Kata yang bijaksana, tidak bisa, takutnya punya kami juga nanti gak cukup. Lebih baik kalian pergi sana ke tukang minyak, kalian beli. Pergilah mereka, sebelum pengantin datang kita pergi. Dipikirnya masih agak lama, masih cukup waktu untuk beli minyak ke tukang minyak. Tetapi sementara mereka pergi, pengantin itu datang, dan 5 gadis yang bijaksana masuk dalam rumah itu. Ketika 5 gadis yang bodoh datang, ya mana teman kita sudah masuk semua, mari kita masuk, pintu sudah dikunci. Permisi, kami mau masuk. Kami yang tadi datang menyambut engkau. Aku tidak mengenal engkau. Hai perempuan bodoh, nyala. Orang yang
yang punya persiapan, dia membiarkan dirinya menyala di dalam kehidupan ini. Dia membuat persiapan sehingga dia tetap menyala di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang menunggu itu membosankan. Kadang-kadang atau selalu? Kadang-kadang saya bilang, enggak selalu juga. Karena kalau menunggunya ditemani dengan Mobile Legend itu enggak membosankan. Benar enggak? Menunggunya ditemani dengan Mobile Legend itu enggak akan membosankan. Tapi kalau menunggunya tanpa handphone, nah itu baru membosankan. Jenuh. Tidak ada aktivitas yang menyenangkan. Tapi dengan aktivitas yang menyenangkan kita tidak akan bosan. Demikian juga ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, tidak akan menjenuhkan ketika ada aktivitas yang menyenangkan, yaitu aktivitas melayani Tuhan. Amin. Tapi kita kalau hanya menunggu saja tanpa aktivitas, lama Tuhan datang, sehingga kita tidak benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan. Jadi orang yang tidak benar-benar siap itu ciri-ciri orang yang tidak sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Biasanya orang tua ketika anaknya di perantauan sudah lama nggak pulang-pulang, "Mak, aku mau pulang Desember ini, Mak." "Benar nih, jangan cuma janji-janji." "Benar, Mak, tiket udah aku beli, Mak." Mamanya kangen sekali. Apakah mamanya nyantai, jangan-jangan dia nggak akan datang? Biasanya nggak begitu. Dibuat persiapan kan gitu kan ya. Dia kesukaannya makan apa ya kan itu ya. Dibeliin makanan apa, sayur nangka kayak atau apa kan gitu ya. Kesukaan kadang-kadang begitu kan ya. Di kota mungkin jarang makan sayur nangka dipikirnya. Dimasakin sayur nangka yang banyak. Dibuat persiapan. Karena dia memang benar-benar merindukan anaknya itu datang. Demikian juga ketika kita sangat merindukan Tuhan Yesus datang, maka kita akan menanti-nantikan dia dengan siaga penuh. Dengan membiarkan pelita kita menyala di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kita harus benar-benar siaga. Lalu apa hubungannya dengan peristiwa Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan? Peristiwa Natal adalah peristiwa yang sangat penting, yang tidak kalah penting dengan kedatangannya, karena peristiwa Natal itu adalah awal di mana Allah datang ke dalam dunia, awal proses penyelamatan umat manusia dengan penebusan melalui Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia dalam peristiwa Natal untuk memulai karir memulai pelayanannya, menyiapkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu kita pun harus benar-benar siap, harus benar-benar merindukan Dia yang sudah mengasihi kita, merindukan Dia yang sudah datang ke dalam dunia ini menebus dosa kita, merindukan Dia datang kembali dengan persiapan yang sungguh-sungguh, dengan benar-benar siaga. Ketika Dia datang, jangan sampai ketika kita sedang pergi membeli minyak. Ngerti maksud saya? Jangan sampai ketika Dia datang, kita sedang kedapatan tidak setia menunggu Dia. Tapi kita sedang jalan-jalan ke keyakinan yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama tadi harus benar-benar siaga. Yang kedua, harus sungguh-sungguh kuat, strong. Lihat di ayat yang 10 dan 11 dikatakan, tetapi hari Tuhan itu akan datang, akan tiba-tiba seperti pencuri. Yang ke-10b, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api mengerikan sekali. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Orang lihat ombak di Merak aja udah sangat ketakutan luar biasa. Ombaknya besar, kapal bertabrakan, orang harus dievakuasi dan seterusnya, tidak bisa nyebrang. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Keadaan semakin buruk.
keadaan dunia ini semakin tidak menentu. Orang berkata zaman ini zaman edan. Zaman edan. Kalau dulu yang pakai payung itu orang, yang pakai helm itu orang. Kalau sekarang apa? Yang dipayungin, yang dipakein helm? Handphone. Handphone sekarang dipayungin, dipakein helm. Coba aja lihat di jalan-jalan, ditaruh di atas motor, dipayungin. Kasih payung yang kecil. Kalau enggak dikasih helm yang kecil. Kenapa? Supaya handphonenya enggak kepanasan. Mereka yang suka nge-grab itu begitu, pakai motor. Kalau handphonenya kejemur matahari panas, itu hilang sinyalnya. Enggak ada sinyalnya. Itu zamannya zaman sekarang. Memang seperti itu. Dan sekarang banyakkan orang bodoh. Enggak percaya? Dengerin aja teman-teman pada ngobrol. Enggak gitu bodoh. Orang yang pintar pun disebut bodoh. Tapi mereka biasa saja. Beda dengan yang disebut dengan Gus Miftah ya. Dibilang bodoh langsung viral. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai suatu candaan, tapi mereka enjoy saja disebut bodoh, disebut tolol dan seterusnya, bahkan binatang-binatang pun diucapkan, itu biasa saja. Inilah yang namanya zaman edan. Dan kita harus benar-benar kuat karena dikatakan di sini di ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kamu kehilangan pegangan yang teguh. Kita harus benar-benar kuat, iman kita harus strong. Di akhir tahun itu biasanya muncul peramal-peramal. Tahun 2025 itu keadaannya sangat buruk. Ekonomi sangat buruk. Karena itu persiapkan dari sekarang, tabunglah uang yang ada, jangan berfoya-foya. Itu sih bagus. Nabung itu bagus, jangan berfoya itu bagus. Tapi muncul ramalan-ramalan yang menakutkan. Dan itu bisa saja terjadi karena memang keadaan memang demikian. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita harus sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat dalam menantikan kedatangan Dia. Jenuh sih bisa saja, tapi jangan sampai kita menyerah. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh. Zaman sekarang kejahatan sudah semakin masif. Artinya apa? Kejahatan dapat dilakukan tanpa diketahui oleh banyak orang, dan orang tidak menyangka bahwa dia itu melakukan suatu kejahatan secara masif. Ikuti berita tentang si Agus Buntung. Tahu? Ada yang nggak tahu Agus Buntung? Ya? Ini utuh, tangannya utuh ya. Agus Buntung yang dari Bali ya, yang dari Bali yang viral itu, yang dia tidak punya tangan. Orang tidak menyangka bahwa dia melakukan kejahatan seks sebesar itu. Dia bilang, mana mungkin saya bisa lakukan? Saya makan aja harus disuapin, nggak bisa makan sendiri. Tapi ketika ngelihat videonya, dia bisa bawa motor sendiri, dia bisa buka beng-beng pakai kakinya, dia bisa nulis, dia bisa main drum pakai kakinya. Banyak hal dia bisa lakukan. Sehingga orang tadinya tidak nyangka, nggak mungkin lah dia pelaku itu. Tapi kemudian diberikan rekamannya, ternyata benar dia pelakunya. Pernah ingat kasusnya Roy Martin? Ketika waktu itu dia terkena kasus narkoba. Setelah itu dia bertobat, dia ditahbiskan sebagai duta narkoba. Tetapi ketika dia ditahbiskan sebagai duta narkoba, orang tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan narkoba lagi. Kenyataannya dia digerebek, ditangkap sebagai pengguna narkoba. Ngerti yang saya maksudkan? Kejahatan, dosa bisa kita lakukan
tanpa orang menyangka, tanpa orang mengetahuinya. Dan kalau kita tidak benar-benar kuat, maka kita akan jatuh, kita akan melakukan itu. Jadi jangan berpikir, orang gak melihat. Tuhan yang lihat itu dan akan disingkapkan. Jadi bersiap-siaplah, waspada, memiliki kewaspadaan penuh, dan sungguh-sungguh kuat, jangan tergoda dengan godaan dosa. Jangan tersesat dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Supaya kita mampu tetap bertahan, menantikan kedatangannya yang pasti akan terjadi. Hal yang kedua, jadi yang pertama harus benar-benar siaga. Tidak sekedar siaga, tapi kita harus benar-benar kuat. Dan yang ketiga, kita harus hidup di dalam pertumbuhan iman kita. Harus hidup di dalam kekudusan. Ayat ke-11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu hal itu akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Kalau langit akan hancur, kalau dia akan datang, maka betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Di ayat ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Jadi kita harus hidup di dalam kekudusan, di dalam pertumbuhan iman. Kalau akan datang tamu pemerintahan atau tamu penting, biasanya kita akan beberes. Tempo hari saya di WA oleh Pak RW dan saya teruskan ke Pak Gembala bahwa akan ada tamu sehingga harus merapikan di sekitar gereja, di pohon palem ya. Yang saya maksudkan begini, biasanya ketika kedatangan tamu, kita akan berupaya merapikan jalan mana yang akan dilewati. Yang sudah rapi pun dibuat lebih rapi lagi. Apalagi yang berantakan, pasti akan ditegur tuh sama Pak RW, Pak RT. Ini gimana nih? Ini mau dilewatin sama Pak Camat, sama Pak Gubernur dan seterusnya. Pak Wali Kota akan lewat sini. Ini harus dirapikan, harus rapi supaya ketika lewat dilihatnya, wah indah. Inilah Taman Cibodas. Ini menyambut orang penting di pemerintahan. Apalagi menyambut Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dia yang lebih penting dari segala sesuatu. Maka kita harus berbenah diri, menyiapkan diri sebaik-baiknya. Kita harus lihat apa yang tidak beres di dalam diri kita, apa yang kurang beres di dalam diri kita dalam menyambut kedatangan Dia. Perkataan kitakah yang kurang menjadi berkat bagi orang lain? Pemikiran kitakah yang tidak memuliakan Tuhan? Sikap tingkah laku kitakah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kesetiaan kita ke gerejakah yang kurang? Kesetiaan kitakah dalam melayani Tuhan yang kurang? Atau hal-hal lain? Di ayat yang ke-15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Maksudnya, masih ada waktu sekarang, hari ini, jam ini Tuhan belum datang. Kita nggak tahu jam 3 sore nanti. Tapi hari ini, jam 9 kurang 15, kurang 12, Tuhan belum datang. Ada waktu bagi kita. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagi kita untuk membenahi diri. Apa yang belum baik di dalam diri kita? Apa yang harus kita benahi di dalam diri kita? Supaya ketika Tuhan datang kita sudah benar-benar siap. Ini hambaku yang setia beribadah. Ini hambaku yang setia melayani Tuhan. Ini hambaku yang menjadi berkat bagi orang dalam perkataannya. Ini hambaku yang menjadi berkat dalam sikapnya.
Kita harus berusaha sedemikian rupa menjaga kesucian hidup kita. Berjuang sedemikian rupa untuk menjaga kekudusan hidup kita. Berbenah diri dalam menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita evaluasi dalam diri kita. Kita evaluasi dan segera kita temukan apa yang kurang di dalam diri kita. Jangan kita merasa nyaman dengan diri kita. Kita harus evaluasi diri kita. Sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita harus evaluasi. Dan mari segera temukan bagian mana yang perlu kita benahi dan harus kita segera benahi sebelum Tuhan datang kedua kali. Jadi 3 hal persiapan yang harus kita lakukan. Benar-benar siaga. Yang kedua, benar-benar siap. Ya, benar-benar kuat. Yang kedua, benar-benar kuat. Dan yang ketiga, harus menjaga kesucian hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau datang itu sudah pasti. Kedatangan-Mu kedua kali itu sudah pasti, dan kami harus benar-benar siap. Kami harus benar-benar siaga menantikan kedatangan-Mu, karena kami sangat merindukan kedatangan-Mu ya Tuhan. Kami harus benar-benar kuat di dalam menantikan kedatangan-Mu, karena banyak sekali godaan ini. Arus dunia ini terlalu berat, terlalu besar. Tapi kami harus kuat ya Tuhan sampai Engkau datang, dan kami harus menjaga kesucian hidup kami, sehingga ketika Engkau datang Engkau mendapati kami dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.